Hutan mangrove seperti di Sumatera Utara ini merupakan kekayaan alam yang harus dijaga dari kerakusan manusia. Jejeran pohon bakau atau mangrove di perairan ini serta perairan lain di negeri kita ditaksir menyimpan 3,14 miliar ton karbon. Itu setara dengan sepertiga dari stok karbon di seluruh pesisir dunia. Menjaganya tetap lestari berarti melindungi ekosistem, melindungi rumah alami bagi beragam spesies satwa dari mulai burung, monyet, hingga berbagai jenis hewan laut. Bagi masyarakat pesisir, hutan mangrove menjadi pagar yang melindungi mereka dari gempuran ombak, air pasang, abrasi air laut, dan bahkan bencana tsunami. Dan satu hal lagi, menjadi sumber pangan dan mata pencaharian. Tapi luas hutan mangrove di tanah air terus menyusut. Dibandingkan tahun 1980, kini luas hutan mangrove tinggal sepertiganya. Selebihnya dibabat habis untuk kepentingan industri, tambak, dan juga permukiman. Belum lagi yang rusak karena pencemaran limbah. Satu dekade dari sekarang, laju penurunan luas hutan mangrove itu diduga bakal lebih tinggi lagi jika manusia dari pemerintah pusat, pemerintah lokal, kalangan industri hingga penduduk setempat tidak menyadari peran mangrove sebagai sabuk hijau di pesisir kita. Restorasi mangrove menjadi pertaruhan. Halo pemirsa, hutan mangrove punya peranan vital untuk menahan abrasi air laut, menahan ombak, hingga mengutip C4. Mangrove juga menjadi lumbung karbon yang 4 hingga 5 kali lebih besar dari hutan daratan. Tapi dalam 40 tahun terakhir, hutan mangrove di negeri kita menyusut drastis. Dari sekitar 9,36 juta hektar di tahun 80-an menjadi 3,3 jutaan hektar. Dari jumlah itu, 20%-an berstatus kritis. Lalu apa yang dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan hutan mangrove? Apakah program rehabilitasi mangrove yang dijalankan telah membuahkan hasil? Saya Rika Amru akan mendiskusikan topik menyelamatkan hutan mangrove dalam Green Talk. Sudah bersama saya melalui sambungan Zoom, Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pak Hudoyo, serta Guru Besar IPB dan juga peneliti utama C4, Prof. Daniel Mudiarso. Terima kasih Pak Hudoyo dan Prof. Daniel sudah bergabung bersama kami di Green Talk. Pak Hudoyo, ini dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada penurunan luas lahan hutan mangrove yang cukup signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Kalau data saya menyebut tahun 80-an itu 9,3 jutaan hektar, kemudian 5 tahun terakhir ini tinggal 3 jutaan hektar. Ini lebih dari separuh. Kenapa bisa begini, Pak Hudoyo? Apa yang terjadi? Sebelum menjawab pertanyaan itu, saya akan cerita dulu tentang kondisi mangrove dunia. Jadi mangrove dunia itu sebenarnya adalah 16,53 juta hektar, di mana 20% yaitu 3,31 juta itu ada di Indonesia. Nah, dari sini memang kalau datanya Mbak Rika tadi bahwa terjadi penurunan itu suatu keniscayaan. Kenapa? Karena kita itu kan ruang kita itu sama, Mbak. Jadi lahan kita itu tetap, sementara pertambahan penduduk itu dari tahun 80 sampai tahun 90 sampai sekarang ini 2020 itu naik 2 kali lipat dari sekitar 100 jutaan. Nah, jumlah itu harus ditampung dalam ruang yang sama, yang salah satunya yang paling mudah adalah kawasan hutan. Termasuk di sini kawasan hutan mangrove. Nah, itu kenapa hutan mangrove kita itu menyusut, karena ada alih fungsi lahan dari mangrove, misalnya menjadi pemukiman, menjadi pabrik, dan lain-lain. Konversi lahan itu yang paling besar itu karena mangrove itu rata-rata di situ di tepi pantai, dia akan aksesibilitas yang mudah, maka alih fungsi lahan atau konversi lahan itu
pasti terjadi di situ. Dan kebetulan yang dikonversi itu bukan kawasan hutan, karena di situ statusnya areal penggunaan lain, yang di situ milik penduduk dan lain-lain. Oke, artinya begini, kalau tadi tahun 90-an sampai sekarang itu ada pertambahan jumlah penduduk, dan itu menjadi keniscayaan. Apakah kemudian menjadi keniscayaan lagi 10 atau 20 tahun dari sekarang hutan mangrove kita yang sekarang sudah tinggal 3 jutaan hektar itu jauh lebih berkurang lagi, Pak Hudoyo? Ya, tentu tidak, Pak, Mbak. Jadi kami berupaya keras di sini. Ada beberapa program pemerintah yang khusus untuk hutan mangrove. Dua hal yang paling penting, yaitu yang pertama, untuk kawasan mangrove yang bagus akan kita pertahankan. Masyarakat sudah banyak sekali merasakan manfaat dari keberadaan hutan mangrove. Yang paling banyak itu sekarang, yang lagi tren sekarang itu untuk wisata. Ternyata dengan mempertahankan mangrove untuk wisata itu dia memberikan income yang jauh lebih besar dibanding untuk dia mengkonversi misalnya untuk ditebang menjadi arang yang kalorinya tinggi sekalipun itu jauh lebih tidak ekonomis dibanding untuk dikelola untuk wisata, kemudian di situ juga untuk makanan, Mbak. Jadi ada beberapa manfaat dari mangrove yang untuk makanan, misalnya untuk sirup, kemudian mereka untuk tepung, terus kemudian untuk kopi, terus di sana juga untuk bahan pewarna batik dan lain-lain. Dan manfaat-manfaat itu ternyata jauh lebih besar dibanding kita menebang, mengkonversi mangrove menjadi arang kayu. Ini tuh, Mbak. Ya, Prof. Daniel, tadi kan Pak Hudoyo menyebut ini sebuah keniscayaan begitu. Nah, ini apakah memang ada kesalahan atau kekurangan sistem pengelolaan ekosistem mangrove kita selama ini sehingga penurunan luasnya itu cukup signifikan? Lalu apa yang harus dilakukan ini untuk kedepannya untuk menahan lajunya? Memang zonasi itu penting, ya, sehingga kita tahu mana kawasan-kawasan yang harus dikonservasi, mana kawasan yang merupakan buffer, dan juga kawasan yang bisa dikelola dengan berkelanjutan. Nah, kerusakan yang dahsyat dalam 40 tahun terakhir itu memang luar biasa, dan sebagian besar disebabkan oleh konversi untuk infrastruktur, ya, dan juga untuk aquaculture. Jadi maaf, dibalik aquaculture dulu, lalu infrastruktur. Aquaculture atau budidaya tambak, udang dan ikan itu yang paling besar kehilangannya menurut catatan kami. Dan itu bisa di-handle dengan mengelola tambak yang berkelanjutan, ya, dan juga tambak-tambak yang rusak, tambak-tambak yang tidak aktif itu bisa direstorasi kembali. Kawasan konservasi atau lindung itu 100% harus dilindungi, ya. Sehingga keberadaan mangrove yang sekarang tinggal sedikit itu tidak berkurang lagi. Dan strict di mana pengelolaan kawasan konservasi ini juga bersahabat sebetulnya dengan masyarakat, gitu ya. Tidak berarti kalau konservasi lantas tidak boleh disentuh, gitu ya. Orang bisa memanfaatkan dengan ketentuan-ketentuan tersendiri. Karena itu cara pengelolaan kawasan itu berbeda-beda. Tidak satu cara pun yang cocok untuk semua kawasan. Oke, artinya kontribusi terbesar itu dari aquaculture seperti tambak, dan kemudian Anda tadi menyebutkan ini harus dilakukan misalnya aquaculture yang berkelanjutan. Apakah ini artinya hanya intensifikasi saja harusnya untuk ke depan? Iya, jadi intensitas di situ dikaitkan dengan dikembalikannya tutupan mangrove yang proporsional dengan luasan tambak. Jadi kalau kita lihat di pantai timur Lampung misalnya, itu habis sama sekali, dan itu dalam waktu yang singkat sekali. Nah, kawasan ini sekarang boleh dikatakan terbengkalai, gitu ya, abandon, sehingga harus dipulihkan, ya, direstorasi sehingga mangrove-nya kembali. Tapi budidaya yang ada juga lambat laun dikembalikan supaya masyarakat juga punya penghasilan, punya penghidupan dari kawasan yang memang cocok budidaya tambak, ya, dengan cara yang baru.
Ya, sedikit tadi kontribusi terbesar kedua itu di infrastruktur. Bagaimana kemudian penanganannya, Prof? Nah, infrastruktur itu kan umumnya kawasan wisata, ya, kawasan wisata yang terbangun, build up area, hotel dan sebagainya. Jadi ini sudah jadi kawasan itu, sehingga sekarang mestinya ya kawasan-kawasan wisata itu bisa mengkontribusikan benefit yang diperolehnya karena dia berada di posisi yang menarik wisatawan. Kontribusi dia adalah mengembalikan kawasan-kawasan yang direstorasi, bukan hanya CSR ya, corporate social responsibility, tetapi juga mekanisme yang memang memberi reward kepada yang membayar pajak, membayar payment untuk restorasi. Yang memberikan kontribusi soal restorasi ini ya, Prof ya, menurut Anda begitu. Ya, nanti mungkin di segmen selanjutnya Pak Hudoyo juga akan menjawab bagaimana kemudian soal reward yang disebutkan oleh Prof Daniel tadi. Kita harus jeda sejenak Pak Hudoyo dan Prof Daniel. Pemirsa, Green Talk akan kembali sesaat lagi. Kembali bersama Green Talk, bagaimana menyelamatkan hutan mangrove. Selain Prof Daniel dan Pak Hudoyo, bergabung juga bersama kita melalui Zoom Pak M. Ilman, Direktur Ocean Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Pak Ilman, yayasan Anda ini kan juga melakukan konservasi dan restorasi mangrove. Nah, dari realita di lapangan, apakah hutan mangrove sejauh ini masih berfungsi untuk menjadi sabuk hijau begitu dengan luas yang jauh lebih kecil sekarang ini? Jadi pengalaman kita di lapangan memang menunjukkan bahwa terdapat banyak lokasi di Indonesia yang tentunya masih sangat bagus. Jadi kita melihat positif ya masa depan mangrove ini asal segera ditangani saat ini masih memberikan harapan yang luar biasa untuk dengan masyarakat. Luas yang sekarang ini atau bagaimana Pak Ilman? Luas Tentunya sekarang dengan ini saja yang dijaga atau memang ada kebutuhan untuk memperluas? Betul sekali ya. Jadi saya sepakat sekali dengan Pak Hudoyo tadi bahwa kita pertahankan yang ada saat ini. Mengapa ini keluar? Saya yakin karena upaya kita untuk merestorasi saat ini itu cenderung lebih lambat daripada laju kerusakan. Sehingga sebaiknya potensi yang ada saat ini kita upayakan, kita pertahankan yang ada. Ya, jadi kalau ada investasi untuk melakukan restorasi mangrove, sebisa mungkin diarahkan untuk mempertahankan yang ada. Kenapa Anda katakan lebih lambat? Mengapa? Ya Mbak. Jadi kita pelajari ya, bisa dengan mudah kita lihat di Google Earth misalnya, itu jumlah kehilangan mangrove kita itu cenderung lebih besar angkanya dibandingkan jumlah yang berhasil kita restorasi setiap tahunnya. Ini ada beberapa penelitian teman-teman saya lihat dari National University of Singapore menunjukkan hal tersebut, bahwa memang idealnya ke depan ini ya upaya untuk melindungi mangrove yang ada ini lebih diprioritaskan. Jadi sebab kita ingin mencegah jangan sampai yang kita miliki ini justru semakin berkurang. Memang luar biasa tingkat awareness ya, tingkat kepedulian masyarakat saat ini sangat besar pada mangrove. Ya, artinya jadi, kalau upaya restorasi itu selalu ketinggalan dibandingkan dengan laju kerusakan, meskipun sudah banyak awareness begitu, seperti yang Anda katakan. Betul sekali. Ya, ini apakah soal roadmap atau strategi yang harus diperbaiki dari pemerintah? Jadi begini. Kalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi 5, 10 atau 15 tahun lalu, ini semakin membaik saat ini. Jadi ada kecenderungan yang semakin membaik. Memang masih yang seperti saya sampaikan dari data-data yang kita peroleh, dari publikasi-publikasi ilmiah yang kita peroleh, memang angkanya masih cukup tinggi, tapi ini sudah jauh membaik. Sehingga saya merasa saya tidak melihat yang negatif, tetapi ini suatu langkah positif yang apabila kita lanjutkan dengan model seperti sekarang ini akan pada akhirnya akan didapat hasil yang positif. Artinya
kerusakan, laju kehilangan ini akan semakin berkurang, sementara laju restorasi yang kita lakukan akan semakin lebih cepat. Tantangan utama di kehilangan mangrove kita ini karena aquaculture, ya, petambak untuk meningkatkan produksi udangnya, jadinya membuka tambak baru. Padahal kalau produktivitas setiap tambak ini yang ditingkatkan, tidak usah kita buka tambak baru. Nah, itu bisa terjadi kalau teknologi tambak ini yang sudah sangat maju di wilayah Jawa bisa ya diperkenalkan ke daerah-daerah yang masih menggunakan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Ya, bagaimanapun caranya kita harus merestorasi dan menjaganya, kata Pak Ilman tadi. Pak Hudoyo, caranya bagaimana saja yang dilakukan pemerintah, yang menjadi peta jalan begitu atau roadmap? Pemerintah punya banyak program. Yang pertama tadi, yang mangrove-mangrove yang bagus akan kita pertahankan, kita kelola, kita jadikan dia objek wisata, dia dijadikan, kalau di situ pengelolaan mangrove-nya bagus, tentu biota lautnya seperti udang, ikan dan lain-lain itu akan semakin banyak di situ, sehingga masyarakat nelayan akan semakin sejahtera dengan hutan mangrove. Ada satu contoh bagus, Mbak, di Pabelan Ilir di Indramayu. Di sana tambak masif. Kita tidak bisa mencegah kerusakan konversi dari hutan mangrove menjadi tambak. Karena apa? Karena di situ areal penggunaan lain milik masyarakat. Tapi ada contoh bagus di situ bahwa ada seorang petani, dia justru meminta kepada pemerintah untuk tambaknya ditanami mangrove di tengah-tengahnya dengan sistem rukun berjarak, dan di galengannya itu di pinggirnya dengan mangrove. Ternyata apa? Produksi ikan dan udang di situ jauh lebih besar dibanding yang tambak yang intensif gitu. Artinya apa? Bahwa sebetulnya yang disampaikan ekstensifikasi itu tidak tepat-tepat juga gitu. Jadi dengan intensifikasi, dengan memperbaiki pengelolaan mangrove di tambak-tambak itu akan mensejahterakan masyarakat. Nah, itu untuk yang rusak. Kita juga untuk program pemerintah terhadap mangrove yang rusak, kita adakan rehabilitasi hutan dan lahan khususnya mangrove. Juga kita adakan padat karya mangrove yang selama ini sudah kita jalankan dan itu sangat diterima oleh masyarakat dengan pola yang sangat transparan. Pembayarannya tidak lewat apa-apa, tapi account to account. Masyarakat bekerja, dia buka rekening, langsung uangnya masuk ke rekening. Pak Hudoyo, itu kan misalnya mengenai tambak begitu kan, tapi kemudian ada ancaman-ancaman terhadap ekosistem mangrove kita yang lain, pencemaran limbah begitu ya, limbah domestik, limbah berbahaya lainnya, illegal logging, kemudian laju abrasi air laut juga ini meningkat begitu. Nah, program-program ini bagaimana begitu Pak? Ya, pertama kita harus mengajak seluruh stakeholders, terutama Pemda. Itu tadi Pak Daniel menyebutkan bahwa zonasi itu penting, bahwa seharusnya mangrove itu menjadi kawasan lindung. Kawasan lindung itu baik itu hutan lindung maupun di luar kawasan hutan yang berfungsi lindung. Itu yang harus kita sampaikan kepada Pemda, terutama jangan begitu mudah merubah tata ruang dari mangrove menjadi perindustrian, menjadi pemukiman dan lain-lain. Nah, ini yang kita dorong terus kepada Pemda supaya membuat tata ruang yang bagus khusus untuk mangrove. Nah, kemudian yang untuk infrastruktur dan lain-lain, kalau itu di dalam kawasan hutan, kita memakai khususnya misalnya di provinsi yang di bawah kawasan hutannya di bawah 30%, memakai pola tukar menukar kawasan hutan. Ya, Prof. Daniel, apa kira-kira peta jalan atau strategi pemerintah yang disampaikan Pak Hudoyo itu sudah memadai dan realistis bisa dilakukan untuk menahan laju penurunan luas mangrove? Ya, mengelola mangrove yang dikonservasi dengan mangrove yang direstorasi itu berbeda ya. Dan itu baik khususnya restorasi itu tidak serta-merta gitu ya. Sekarang kita restorasi, besok atau minggu depan, bulan depan, tahun depan jadi. Tidak. Itu lama sekali. Berapa lama, Prof?
menurut perhitungan kami dan beberapa modeling yang kami lakukan itu bisa sampai 25 tahun itu vegetasinya 25 saja. tahun. 25 tahun baru kembali vegetasinya saja. Ya, itu hanya struktur. Fungsinya bisa jadi tidak kembali gitu ya. Sehingga kita harus hati-hati merancang restorasi itu sehingga tidak memberi janji-janji ya, karena restore itu balik atau pulih ke kondisi semula. Ya, itu bisa lama. Nah, peta jalan ya saya pikir dua-duanya harus dilakukan serentak, simultan. Nggak bisa satu dilakukan yang lain ditinggalkan. Itu harus bareng ya, bersama-sama, karena itu tadi ya, mangrove yang lama itu tumbuh di tempat yang dia pilih, bukan yang kita pilih. Jadi tidak mungkin misalnya kita rugi 10 atau 20 hektar lalu diganti 40 hektar di tempat lain yang bukan tempatnya mangrove. Itu tidak mungkin terjadi. Dia harus diganti di tempat di mana mangrove bisa tumbuh. Restorasi itu bukan sekedar menanam mangrove, cocok tanam mangrove, bukan. Apalagi hanya satu jenis Rhizophyra gitu ya. Itu hidrologinya sudah rusak dan harus dibetulkan dulu sebelum ditanam. Artinya setelah meskipun ada upaya-upaya untuk menanam mangrove kembali, tidak hanya sampai di situ, tidak cukup hanya sampai di situ begitu, Prof, untuk menghidupkan kembali vegetasinya di hutan mangrove. Iya, dan fungsinya itu banyak sekali. Itu belum tentu pulih atau barangkali tidak boleh kalau cara restorasinya salah. Oke, Prof Daniel, Pak Ilman dan juga Pak Hudoyo, kita jeda sejenak. Pemirsa, Green Talk akan kembali untuk membahas tentang rehabilitasi dan konservasi hutan mangrove. Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami di Green Talk menyelamatkan hutan mangrove. Saya masih bersama sejumlah narasumber saya dan juga ada Ibu Mahariah Sandri, pegiat atau penanam mangrove di Kepulauan Seribu. Ibu Mahariah, ini kan Anda aktivis lingkungan yang sudah menanam mangrove, katanya sudah belasan tahun ya Bu. Mungkin bisa diceritakan sedikit kegiatannya di sana? Oh, ya. Sebenarnya kalau nanam mangrove kecebur sih. Tidak sengaja gitu Bu? Nggak sengaja ya, nggak sengaja. Gimana saya, Bu cerita? Sehari-harinya guru sebenarnya, jadi guru terus lebih banyak berkecimpung di urusan pengerusakan lingkungan sebenarnya tadinya. Jadi, tadinya ya Bu? Tadinya keluarga saya itu pengambil ikan hias, karang hias dan rusak lah ya gitu. Nah, dari 2007 baru terlibat di kegiatan penanaman mangrove pertama kali waktu itu di Taman Nasional Kepulauan Seribu. Kita ada lembaga namanya Sentra Penyuluhan Konservasi Pedesaan, Kehutanan Pedesaan waktu itu. Dan saya diminta untuk jadi ketua, dan salah satu cara saya untuk menebus dosa kali ya. Menebus dosa dari kegiatan-kegiatan perusakan yang sebelumnya banyak kita lakukan. 2007 itu kita mulai menanam mangrove. Kalau di Kepulauan Seribu penanaman metodenya itu yang paling efektif kami pikir itu rumpun berjarak. Rumpun berjarak itu artinya kita menanam mangrove 550 batang per 1 hektar ekivalen. Dasarnya sebetulnya karena sebelumnya kita menanam mangrove dengan cara yang biasa, yang seperti di das ya, di aliran sungai itu malah nggak tumbuh. Karena udah capek nggak tumbuh, jadi tumpukan mangrove-nya dibiarin aja gitu, dicuekin aja setumpuk, dan akhirnya malah tumbuh, lumayan expand. Jadi di Pulau Pramuka misalnya kita ada mangrove secara alami itu ada cuma 3 batang, dan kita amati 3 batang itu tetap aja 3 gitu, dan setelah capek dicuekin gitu, tumpukan bibit malah tumbuh. Unik juga ya. Nah, tadi Bu Maria katakan sudah dari 2007, 13 tahun kurang lebih berarti. Bu, sudah berapa luas sebetulnya atau sudah berapa banyak batang yang ditanam? Dari 2007 sih seingat saya, kita 2008 lah yang paling expand ya. 2008 itu kita nanam 1,2 juta
batang di beberapa pulau ya, bukan cuma Pulau Pramuka aja sih sebenarnya. Pulau apa saja 11 itu Bu di Kepulauan Seribu? Pramuka? Pulau Pramuka, terus Pulau Panggang, yang pemukiman itu Pulau Pramuka, Pulau Panggang, kemudian sisanya pulau-pulau dengan fungsi lain, kayak pulau-pulau kosong ya, pulau-pulau kosong yang relatif nggak ada tahanan untuk abrasi sih sebenarnya itu. Tapi setiap pulau itu beda-beda itu. Kan kita pulau-pulau sangat kecil, paling besar Pulau Pramuka lah yang kita tanam itu 16 hektar luasannya. Jadi kalau kita keliling tuh nanamnya. Nah, kalau ditanya hektarnya kan karena ekuivalen ya. Jadi bisa sampai sekarang itu udah lebih dari berapa lah 3 juta batang lah yang kita tanam di 11 pulau di tempat kami ini. Oke, ya saya juga tadi teringat di segmen sebelumnya Prof. Daniel mengatakan ini soal insentif yang dilakukan misalnya seperti perusahaan yang sudah mengonversi lahan mangrove. Nah, kalau insentif seperti pegiat-pegiat seperti Ibu Maharia ini sudah ada belum Pak Hudoyo? Iya, sementara ini kita gunakan dengan dana APBN. Kita gandeng pegiat lingkungan, kita tentukan pola tanamnya, kita ajak mereka bersama-sama untuk menyelamatkan mangrove yang ada dengan pola yang disesuaikan dengan kondisi spesifik di lapangan. Anggarannya berapa Pak Hudoyo? Untuk 2020 Mbak, untuk yang 2020 itu ada 436 miliar di seluruh Indonesia. Dengan target penanaman 15.000 hektar, yang sekarang ternyata realisasinya lebih dari 16.300-an hektar. Nah, dalam penanamannya itu kita ajak kelompok-kelompok seperti Bu Maharia tadi di seluruh Indonesia. Jadi kita punya 4 pola penanaman mangrove. Yang pertama kita pola intensif, kita tanam seperti yang dalam melarikan itu untuk daerah-daerah yang gelombangnya relatif kecil. Untuk yang gelombangnya besar dan di situ cukup anginnya besar dan lain-lain. Nah, disitulah pakai kita rumpun berjarak. Kemudian kita juga pakai pola silvofishery. Silvofishery itu untuk yang tadi ya saya cerita seperti di Indramayu daerah yang banyak tambak di situ kita pakai pola silvofishery, kita nanam mangrove di galungan-galungan yang ada tambaknya atau mungkin di tengah tambak dengan rumpun berjarak gitu. Kemudian yang terakhir pola pengkayaan. Pola pengkayaan itu untuk spot-spot kecil yang di situ misalnya kita di Angke Kapuk itu ada spot-spot yang rusak kemudian kita tanam. Pak Hudoyo, sedikit saja sebelumnya Prof. Daniel mengatakan bahwa ini tidak sama restorasi kemudian konservasi begitu kan, kalaupun misalnya ditanam itu vegetasinya tidak langsung seketika ada begitu. Nah ini kira-kira seperti apa ini Pak? Berarti ada ancaman yang masih mengintai. Ya, yang disampaikan Prof. Daniel saya pikir ini hutan mangrove klimaks. Artinya mangrove itu sebetulnya terdiri dari beberapa jenis ya, ada Bruguera, ada Rhizopora, ada Avicennia dan lain. Nah itu stratanya itu memang harus terbentuk berdasarkan formasi alam yang ada di situ. Nah untuk yang rusak memang tadi bahwa ini masalah kehutanan ini masalah long term, Mbak. Kita nggak bisa melihat tanaman sekarang besok kita lihat hasilnya tidak seperti itu. Nah untuk sementara kami yang di sini di kementerian itu kita mengikuti apa yang bisa tertanam di situ. Bisa jadi di situ hanya 1 jenis atau 2 jenis. Yang sekarang ada yang tadi yang cerita propagul itu biji mangrove yang dia dari pohonnya yang nancep ke tanah yang kemarin bisa jadi hanya yang tumbuh gitu. Nah kita nggak apa-apa, kita sementara itu dulu, tapi nanti secara kita pakai pola pengkayaan dengan menambah jenis-jenis yang ada di situ. Oke. Nah, apa yang disampaikan Pak Hudoyo itu apakah memang sudah memadai? Bagaimana data lapangan Anda, Prof. Daniel? Ya, jadi pengamatan Bu Maharia tadi itu menarik ya, karena tidak semua tempat itu cocok untuk jenis tertentu.
Ya, yang meskipun di Kepulauan Seribu itu gugusan pulau yang sama, responnya terhadap spesies tertentu itu berbeda. Ini menunjukkan bahwa percampuran antara air laut dan air tawar itu penting, ya, dan dia harus mengalami pasang surut yang cukup sesuai untuk jenis itu. Kemudian ada substrat atau lumpur yang juga memadai, sehingga tidak semua tempat yang berlumpur itu bisa ditanami oleh spesies itu. Gambar di belakang saya ini adalah klimaks dari hutan mangrove yang tadi disebut Pak Udoyo. Itu formasi antara yang di pinggir, di tengah, di dalam itu sempurna, ya. Ini model begitu. Ini contoh yang bagus, yang ideal begitu, Prof? Iya. Pertanyaan saya, Prof, apa yang disampaikan Pak Udoyo sebagai peta jalan itu, apa sebetulnya yang harus diperhatikan atau bahkan diperbaiki begitu? Ya, jadi satu program ya tidak bisa dipukul rata untuk seluruh Indonesia. Ya, 15.000 hektar itu banyak loh. Ya, apalagi mau mencari yang jutaan hektar itu atau ratusan ribu hektar itu banyak sekali. Tetapi kalau itu sudah ketemu, jangan semua tempat ini dengan metode yang sama. Ya, untuk direstorasi. Metodenya harus berbeda-beda, disesuaikan dengan pengalaman mangrove itu sendiri atau mungkin juga pengalaman warga di situ. Oke, Prof. Daniel dan juga Pak Udoyo dan Ibu Maharia, kita masih punya segmen-segmen selanjutnya untuk membincangkan bagaimana sebetulnya pentingnya mangrove untuk kemaslahatan kita. Pemirsa, Green Talk akan segera kembali. Ya, Anda kembali di Green Talk. Saya ke Pak Ilman ini. Pak Ilman, mungkin bisa cerita juga ini yang dilakukan oleh Yayasan Konservasi Mangrove. Apa sih yang ditemui di lapangan kendalanya? Ya, terima kasih Mbak. Jadi persoalan mangrove ini persoalan yang sangat masif di Indonesia. Jadi tantangannya ini sangat masif sehingga tentunya tidak akan bisa diselesaikan oleh satu lembaga. Bahkan Kementerian Kehutanan pun tentunya membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak. Nah, ini yang kita coba galang ya dengan membentuk sebuah aliansi yang kita sebut MERA, Mangrove Ecosystem Restoration Alliance. Nah, di aliansi ini kita coba galang ya pihak swasta yang punya kepedulian terhadap mangrove, ya, bagaimana caranya agar kita bisa bekerja bersama. Nah, dengan aliansi ini kita punya saat ini paling tidak 3 lokasi, ya, bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan. Tujuannya adalah bahwa mari kita merancang kegiatan restorasi mangrove ini secara lebih komprehensif. Dengan sekarang belum komprehensif berarti ya Pak Ilman? Maksudnya mungkin begini Mbak, selama ini banyak pihak swasta yang sangat berminat di mangrove, ya, tapi melakukannya sendiri-sendiri dan jangka waktu yang lebih pendek. Nah, kita daripada sendiri-sendiri, kenapa kita tidak berjamaah, ya, bersama-sama kerja sendiri? Iya, Yayasan Anda Konservasi Alam Nusantara sejauh ini masih bekerja sendiri begitu, belum bersinergi dengan pemerintah? Justru ini yang sedang kita lakukan, ya, kita dengan dengan Kementerian Kehutanan bersama dengan Mangrove Ecosystem Restoration Alliance ini mulai ya bekerja di lokasi-lokasi tertentu yang kita anggap bisa menjadi contoh, ya. Jadi kita membuat contoh-contoh lokasi yang bisa di mana teman-teman lain bisa datang untuk melihat bagaimana sebaiknya melakukan restorasi ekosistem mangrove. Nah, ini yang seperti yang disampaikan oleh Prof. Daniel tadi dan ya Pak Udoyo tadi, ya, bahwa kita harus lihat spesifik masing-masing lokasi kebutuhannya apa. Nah, itu makanya
di Merah ini, sebelum kita melakukan restorasi, kita lakukan kajian yang cukup panjang dan mendalam untuk memastikan bahwa dalam 20 tahun itu hasilnya itu bukan hanya pohon, hanya struktur saja seperti yang disampaikan Prof. Daniel, tapi benar-benar bisa menghasilkan ekosistem mangrove yang fungsinya bisa mendekati fungsi pada saat dia masih berupa ekosistem mangrove alami. Nah, ini kalau Ibu Maharia bagaimana nih? Masih bekerja sendiri atau seperti apa sih? Kita kerjanya rame-rame, Mbak. Kalau nanam mangrove sendirian Ibu aja nggak sanggup ya. Karena gini, kalau kita kan belajar dari pengalaman, ada semasa kecil saya di Pulau Panggang, saya di Pulau Panggang berbeda Pulau Pramuka, seberangan jaraknya, dan dulu kita punya tanaman mangrove jenis Rhizopora sebenarnya itu di agak ke depannya dikit api-api gitu kan. Jadi kita punya memori tentang itu. Dan kemudian terus melihat yang sekarang ini, misalnya yang alam itu sisanya cuma 3. Terus kita lakukan itu. Mula-mula memang ada support dari pemerintah melalui kegiatan-kegiatan rehabilitasi lahan hutan dan lahan waktu itu. Tapi kemudian kan nggak bisa itu terus gitu yang bisa kita lakukan. Jadi harus kalau misalnya pemerintah selesai dengan programnya kan selesai juga urusan kita merehabilitasi mangrove kan. Nah, oleh karena itu kemudian kita cari cara seperti yang dilakukan Pak Ilman tadi itu. Kita minta pemerintah setempat, baik melalui Taman Nasional maupun pemerintah daerah, untuk mempertemukan kita gitu, komunitas ini dengan itu tadi kayak perusahaan-perusahaan yang punya kepedulian sama lingkungan, khususnya mangrove. Itu pendekatan yang kedua. Kemudian pendekatan yang ketiga, karena sejak 2003 sebenarnya kita udah mulai kegiatan mangrove ini kita integrasikan dengan kegiatan wisata. Ada satu ritual yang kita minta misalnya di Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu, untuk salah satunya adalah menanam mangrove, termasuk hal-hal lain yang memang kaitannya sama support untuk ekosistem mangrove. Kan kalau di Kepulauan Seribu itu ekosistem yang sangat kita jaga itu 4 ya, ekosistem inti. Yang pertama ekosistem terumbu karang di bagian luar, kemudian ekosistem mangrove, ekosistem padang lamunnya, dan ekosistem hutan pantainya. Nah, itu kita pengen semua itu terintegrasi seperti yang tadi Prof. Daniel nyatakan, bahwa ini harusnya masuk ke dalam bentuk ekosistem. Kami memang perlu banyak belajar lagi nih, Prof. Karena dari pengamatan kita karena saya besar di sini ya, memang saya asli orang Pulau, melihat ada beberapa jenis yang memang hilang gitu. Nah, kita sedang berupaya untuk mendiversifikasi jenis. Oke, ya ini Bu Maharia, mumpung ada juga Pak Hudoyo di sini. Kira-kira sebetulnya mungkin bisa disampaikan apa sih yang paling prioritas, yang paling mendesak untuk kita kita lakukan begitu, dan kira-kira bantuan seperti apa yang dibutuhkan? Oke. Kalau konteksnya saya di Jakarta nih, Pulau Seribu kan bagian dari Jakarta, dan saya melihat gerusan hutan mangrove di Kapuk itu, di Pik itu kan luar biasa ya degradasinya. Jadi dari sekarang tuh udah sangat berkurang lah kalau hitungan zaman dulu. Nah, kemudian saya melihat bahwa model restorasi sebetulnya bisa jadi pilihan yang baik gitu kan. Saya menyampaikan beberapa kali di beberapa forum bahwa Pulau Seribu bisa jadi alternatif restorasi itu gitu. Sementara di satu lokasi tergerus, nah kita bisa menumbuhkan hutan mangrove baru itu di tempat yang potensial dan sangat dekat, dan kemudian bisa supply ekosistem yang tadi hilang tadi itu. Pak Hudoyo, mengenai harapan atau permintaan itu sebenarnya Pak Hudoyo. Oke, Pak Hudoyo silakan langsung. Ya Mbak, jadi saya sangat berterima kasih kepada Pak Ilman, Bu Maharia. Mereka kan lokal champion yang kita perlukan, kita butuhkan untuk kementerian itu. Juga dukungan riset dari Profesor Daniel. Saya yakin, optimis bahwa kita akan semakin baik mengelola. Perintah Presiden jelas bahwa beliau itu pengen mangrove ini diperbaiki. Nah, perintah beliau itu diwujudkan dengan dukungan dana yang sangat besar untuk mangrove. Yang kecil-kecil tetap kita lakukan. Pasti, seperti tadi dengan kearifan lokalnya Bu Maharia, Pak Ilman dengan komunitasnya, itu akan kita lakukan. Tapi dalam skala besar kita tetap akan melakukan tadi dengan
4 pola tadi. 4 pola tadi intensif, kemudian rumpun berjarak, kemudian juga silvopestry dan pengkayaan. Ini yang disesuaikan dengan lokal spesifik masing-masing. Ya, Bapak-bapak dan Ibu, kita masih ada satu segmen terakhir. Bagaimana kemudian berkah hutan mangrove di Indonesia ini bisa memberikan kemaslahatan dan manfaat buat kita semua. Kita akan berbincang sesaat lagi. Pemirsa, Green Talk masih akan kembali menyelamatkan hutan mangrove. Ya, pemirsa, kita sampai di segmen akhir program Green Talk menyelamatkan hutan mangrove. Prof. Daniel, sedikit saja, seperti apa Anda melihat potensi kelestarian mangrove ini dari sisi ekonomi? Mangrove itu memberikan banyak sekali manfaat, ya, dari segi ekonomi, bahkan itu yang paling besar saya kira. Karena dengan konservasinya mangrove, di restorasinya mangrove, itu beberapa penghidupan akan lambat laun kembali pulih, ya. Misalnya dari sektor perikanan, karena di dalam mangrove itulah ikan bisa menghasilkan telur, ya, dan di sana dia akan menetas. Anak-anak ikan itu terlindungi karena posisinya yang demikian rupa, perakaran mangrove. Jadi ini tempat pemijahan dan pembesaran anak-anak ikan yang luar biasa yang nanti akan pergi ke laut bebas. Di samping itu dia juga merupakan land developer dengan sedimentasi yang terperangkap mangrove. Ya, lambat laun sedimen itu akan tertimbun dan laju penimbunan atau sedimentasi itu jauh lebih besar dari laju peningkatan permukaan laut. Ya, sea level rise itu hanya sekitar 2-3 mm per tahun. Tapi sedimentasi di tempat mangrove yang dikonservasi bisa 5-7 mm. Jadi kawasan di belakang mangrove akan terlindungi dari banjir, dari abrasi dan sebagainya karena sedimentasi itu. Itu ekonomi, ya. Kemudian ekonomi yang terbesar adalah ketika kita membicarakan soal penghidupan masyarakat. Jadi dengan kembalinya fungsi ekosistem ini, masyarakat yang terlibat di dalam restorasi mangrove akan kembali pulih penghidupannya. Jadi mungkin ini dilihat kecil, ya, orang per orang, tetapi komunitas yang sadar akan pentingnya restorasi, pengembalian fungsi ekosistem mangrove ini jangkanya panjang sekali. Dan ini harus dimulai sekarang, ini harus dimulai hari ini di tempat di mana mangrove itu pernah berada. Jadi economic scale dari mangrove restoration itu besar sekali. Bahkan di dalam Komisi Adaptasi Perubahan Iklim, itu mangrove adalah salah satu dari 5 sektor yang kalau dilakukan sekarang, ya, dalam waktu 10 tahun investasi yang dilakukan itu sekitar 1,7 triliun dolar globally, ya. Dan kalau mangrove kebanyakan ada di Indonesia, bisa kita mimik itu ceritanya bagaimana kalau angka besar yang kita investasikan itu dalam waktu 10 tahun di akhir dekade ini, ya, dalam dekade UN Decade of Restoration itu 2030 mangrove termasuk di dalamnya akan melipat gandakan keuntungan ekonomi sampai 8 kali. Ya, Pak Ilman, ya, dari diskusi kita sepanjang tadi ini, kira-kira apa suara yang ingin Anda sampaikan? Ya, terima kasih, Mbak. Banyak data yang menunjukkan bahwa kita harus merestorasi paling tidak 600.000 hektar mangrove di Indonesia ini. Sementara kemampuan setiap lembaga itu terbatas. Oleh sebab itu kita berharap kerjasama, ya, dalam upaya restorasi mangrove ini bisa berjalan lebih baik, lebih luas, sehingga tantangan yang paling tidak 600.000 hektar ini bisa kita atasi dalam waktu yang lebih singkat. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang saya ingin meminta closing statement ini dari Ibu Maharia. Saya ingin menguatkan pernyataan Prof. Daniel soal fungsi ekonomisnya mangrove. Jadi kami punya fakta bahwa ada satu pulau namanya Pulau Karya di seberang Pulau Pramuka itu. Kita menanam mangrove sejak 2008
Dan sekarang pantainya itu udah kita buka untuk wisata misalnya. Terus kemudian di seberangnya lagi, di sebelah barat itu pemukiman yang tadinya tergerus gelombang. Ketika kita tanam mangrove 2012, itu sedimennya sudah bisa menyelamatkan pemakaman gitu, pemakaman di pulau pemakaman tersebut. Jadi fungsi-fungsinya yang luar biasa itu sebetulnya memang perlu diperbanyak gitu. Dan satu lagi yang paling penting sebetulnya di tingkat masyarakat, seperti misalnya di Kepulauan Seribu, saya sih berharapnya kultur menanam mangrove itu menjadi kultur yang inden gitu ya di masyarakat, ditumbuhin. Mungkin ini penting juga Pak Hudoyo, peran pemerintah mendorong yang kayak gini gitu. Artinya ini bukan lagi persoalan sekedar komunitas, tapi komunitas itu udah melingkupi seluruh warga yang berada di kawasan mangrove sendiri kayak gitu. Oke, ya ini sekali lagi nih saya minta pernyataan dari Pak Hudoyo ini. Tadi Pak Ilman dan Ibu Mahariah ini sudah menyampaikan suaranya. Terima kasih Mbak Nika. Jadi kita sadari bahwa ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem dalam tata hutan itu, dari pantai sampai pegunungan. Nah, kita tadi mendapatkan data disampaikan kurang lebih 600.000 mangrove yang rusak dan pemerintah bertekad untuk memperbaiki. Tentu ini menjadi kerja bersama, tidak hanya pemerintah, kemampuan pemerintah terbatas. Kami harapkan dari seluruh stakeholder yang terlibat di dalam pemulihan lingkungan ini. Jadi saya punya tagline Save Our Mangrove dan jaga mangrove untuk bumi kita. Jaga mangrove, jaga bumi, ini mirip Pak dengan tagline-nya Green Talk kami Pak. Nah, untuk terakhir ini saya minta pernyataan penutup dari Prof. Daniel, Prof. Ya, penelitian saya sebetulnya berorientasi di sekitar perubahan iklim. Dan itu terkait dengan jumlah karbon yang tersimpan di hutan mangrove besar sekali. Tadi di pembukaan sudah dikatakan sampai 5 kali lebih besar dari hutan daratan yang pristine, yang utuh. Ya, di mangrove 5 kali lebih besar, dan sebagian besar itu ada di dalam tanah. Tapi yang ada di dalam tanah ini disuplai oleh pohon mangrove yang menurunkan atau merontokkan daunnya, membusukkan akarnya terus-menerus, dan ini lajunya besar sekali. Jadi pohon mangrove penting, tetapi disimpan di dalam tanah, jangan dirusak, jangan dikeduk, jadikan tambak ya, tetapi dipelihara sedemikian rupa sehingga untuk memotong emisi, jangan memotong mangrove. Baik. Iya, terima kasih Prof. Daniel. Sebelumnya Pak Hudoyo, Pak Ilman, dan juga Ibu Mahariah telah berdiskusi bersama kami di Green Talk. Ini semoga kita bisa terus melindungi dan menjaga kelestarian hutan mangrove yang memberi manfaat bagi begitu banyak makhluk hidup. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu. Ya. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Ya pemirsa, sampai di sini Green Talk menyelamatkan hutan mangrove. Ayo jaga bumi, selamatkan masa depan kita. Saya Rika Amru pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda.